Pak Hang-seo bongkar bobrok pemain Vietnam. Supporter Garuda di Piala Asia U17 jadi yang terheboh. Momen wasit India bangga Indonesia cetak gol dramatis. Anak didik Nova Arianto yang layak promosi ke Timnas Indonesia U20. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Momen wasit India bangga Indonesia cetak gol dramatis. Kebahagiaan Indonesia menang nampaknya bukan dari kalangan pecinta sepak bola tanah air saja. Seluruh dunia yang mendukung Timnas Indonesia sepertinya juga bangga dengan anak asuh Nova Arianto. Wasit India bahkan keciduk kamera memberikan ekspresi yang sangat diharapkan para pecinta tanah air dan Timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia U17 berhasil menaklukkan Afghanistan di laga pamungkas Piala Asia U17 2025. Tak hanya mengamankan hasil imbang, Timnas Indonesia U17 bahkan berhasil meraih kemenangan 2-0 di Stadion Abdullah Faisal, Jeddah. 2 gol telah diciptakan oleh Fadli Alberto dan Zahabi Goli di akhir pertandingan berlangsung. Fadli Alberto berhasil menendang bola tepat di hadapan gawang di bagian bawah maupun di sisi bagian kanan. Alhasil, gol tersebut berhasil mengoceh lawan dan menjadi gol pertama bagi Timnas Indonesia. Kurang dari 3 menit, Timnas Indonesia U17 berhasil mengunci kemenangan dari gol Fadli di menit 90+4. 2 menit berjelang, giliran Zahabi Goli yang mencetak untuk Timnas Indonesia U17. Gol indah tersebut membuat wasit yang memimpin pertandingan di malam itu, Vankates Ramachandran, tersenyum dengan penampilan apik tim asuh Nova Arianto tersebut. Bahkan, wasit berlisensi FIFA ini sempat tertangkap kamera setelah ketahuan melempar senyum pada kapten Timnas Indonesia U17, Evandra Florasta. Tak hanya sang wasit yang tersenyum, tapi supporter Garuda pun tersenyum dengan catatan sapu bersih Timnas Indonesia selama fase grup. Supporter Garuda di Piala Asia U17 jadi yang terheboh. Di mana Timnas Indonesia berlaga, di sana ada fans Garuda. Tampaknya kalimat itu tidaklah berlebihan jika melihat antusiasme supporter, khususnya sepanjang fase grup Piala Asia U17 2025. Setiap laga yang melibatkan Timnas Indonesia, nyaris mustahil venue pertandingan bakal sepi. Baik itu level junior maupun senior, supporter Merah Putih selalu setia melantangkan suara dari berbagai sudut tribun. Tak heran, berkat loyalitas supporter Indonesia membuat banyak negara tetangga kagum sekaligus kena mental dalam setiap pertandingannya. Hal itulah yang juga tampak saat Timnas Indonesia U17 berlaga di Piala Asia U17 2025. Ribuan supporter, baik dari kelompok Garuda Saudi dan dari manapun, nuansa Merah Putih selalu menghiasi laga kontras dengan pertandingan-pertandingan lainnya. Tidak heran, rata-rata penonton pertandingan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 merupakan yang terbanyak. Animo mereka terbayar pula dengan pertunjukan impresif Zahabi Goli DKK. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menyambut positif fakta tersebut. Ia pun berharap dukungan lebih besar terus mengalir seiring perjalanan Garuda Muda di Piala Asia U17 2025. Pastinya saya ucapkan terima kasih atas support yang luar biasa selama kita menjalani pertandingan di fase grup. Itu sangat membantu pemain, sehingga pemain bisa lebih bersemangat. Dan harapannya di babak 8 besar nanti supporter bisa lebih banyak dan pemain lebih termotivasi, ujar pelatih Nova Arianto. Anak didik Nova Arianto yang layak promosi ke Timnas Indonesia U20. Satu, Matthew Baker. Pemain berdarah Australia Indonesia ini sukses mencuri perhatian banyak khalayak dengan performa gemilangnya bersama skuad Garuda U17 di ajang Piala Asia U17 2025.
Kini, di level Timnas Indonesia U17, Matthew Becker yang merupakan seorang bek kiri memang menjadi salah satu pemain yang cukup menonjol di sektor kiri lini pertahanan Timnas Indonesia. Karakter permainannya yang dikenal lugas, keras, dan tanpa kompromi membuat dirinya dianggap sebagai calon defender terbaik di ajang Piala Asia U17 2025. Bahkan, pemain berpostur 176 cm ini sejauh ini sudah mencetak 1 gol bagi Timnas Indonesia U17. 2. Dava Setiawarman. Kiper yang kini menjadi bagian dari Akademi Klub Dewa United tersebut memang dinilai sebagai salah satu kiper masa depan Timnas Indonesia. Bahkan, performa gemilangnya bersama skuad Garuda U17 mampu menggeser posisi dari Nur Ihsan yang sebelumnya menjadi kiper utama. Secara postur tubuh, pemain yang kini berusia 15 tahun tersebut memiliki tinggi badan mencapai 183 cm. Tentunya, posturnya yang cukup ideal tersebut membuatnya bisa bersaing saat melakukan duel-duel bola udara. 3. Fabio Aska Irawan. Meskipun memiliki postur yang tak terlalu tinggi yakni 167 cm, pemain dengan kaki dominan kanan tersebut dikenal cukup lincah dan susah dihadang oleh pemain lawan. Selain itu, Fabio Aska Irawan juga memiliki kemampuan lainnya, yakni lemparan jarak jauh. Hal ini tentunya cukup berguna saat Timnas Indonesia U17 mengalami kebuntuan di lini serang. Kemampuan inilah yang membuatnya cukup layak untuk promosi ke Timnas Indonesia U20 kendati kini masih berusia 15 tahun. Vietnam ngamuk gagal lolos Pildun. Park Hang-seo bongkar bobrok pemain. Kabar kurang baik datang dari Timnas Vietnam U17 di mana mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo membongkar bobroknya sepak bola Vietnam, ditambah media Soha.vn secara mengejutkan juga memberikan aksi kecewa ke Timnas Vietnam U17 usai gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya, Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam U17 masih berpeluang lolos perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus mengunci tiket Piala Dunia U17 2025. Hal itu asalkan mereka menang atas UEA U17 di laga pamungkas grup C. Efek hasil imbang melawan UEA, Timnas Vietnam U17 harus rela finish di posisi juru kunci grup B dengan 3 angka. Dari 3 pertandingan yang dijalani, mereka selalu bermain imbang. Yang selanjutnya, muncullah pernyataan kecewa ditujukan oleh media Vietnam Soha.vn yang menyebutnya demikian. Timnas Vietnam hampir menciptakan keajaiban, namun kami kehilangan impian berpartisipasi di Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya. Tulis Soha.vn. Tentu saja ini menjadi pukulan telak bagi seluruh pendukung Timnas Vietnam U17 tak terkecuali mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo. Bahkan, mantan pelatih Vietnam itu secara mengejutkan mengungkap bobrok sepak bola negara tersebut. Menurutnya, VFF atau Federasi Sepak Bola Vietnam tidak memiliki visi yang jelas soal pembinaan pemain muda. Jika dibiarkan terus-menerus, Park Hang-seo mengatakan bahwa sepak bola Vietnam tidak akan ada masa depan. Tentu komentar tersebut terdengar amat pedas bagi para petinggi VFF.